wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Elis Setiawati, NIM 23312702619, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Malang. Saya kali ini membimbing di SMP Negeri 3 Kebon Agung 1 Atap. Hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan topik bahaya merokok bagi kesehatan menggunakan metode problem based learning. Mohon masukannya untuk perbaikan layanan saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semangat ya? Semangat. Semuanya udah makan hari ini? Belum. Ya sudah. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, siapa yang hari ini tidak masak? Semua ya? Oke. Bu Elis cek ya dirinya satu persatu dulu ya. Walaupun semuanya sudah masuk. Alfiza, gabung saya. Anis, aku. Angkat tangannya yang tinggi. Arvin, Saya dulu. Dewinda, saya. Dimas, Divana Amanda, saya Bu. Oke. Ferdi, Claudia. Oke. Karil, Muhammad Rafi, Nalenda, Naldo, Nanda, Viko. Alhamdulillah semuanya masih ya. Masuk lengkap. Oke. Nah anak-anak, hari ini Bu Elis akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya merokok bagi kesehatan. Siapa nih di sini yang masih merokok? Yang sudah merasakan merokok ada nggak? Merasakan berapa sih itu? Sudah tidak ya? Oke. Nah, tujuan dari layanan hari ini yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, kalian dapat menyadari bahaya merokok dan dapat menghindari perilaku merokok. Dan tujuan khususnya, siswa mampu menganalisis zat-zat yang terkandung dalam rokok, mampu merumuskan masalah yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan, serta siswa mampu melakukan pencegahan diri untuk tidak melakukan perilaku merokok. Oke, biar semuanya semakin semangat lagi hari ini, coba kita tepuk semangat happy bersama-sama. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi semangat pagi harus happy. Unjuk gigi. Satu kali lagi biar makin semangat. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi semangat pagi harus happy. Unjuk gigi. Luar biasa, semuanya udah semangat ya. Dan anak, langkah-langkah kegiatan dalam layanan hari ini yaitu kita nanti akan belajar menggunakan metode problem based learning. Jadi nanti Bu Elis akan menayangkan sebuah video yang berisikan tentang permasalahan atau problematika tentang merokok. Nanti silakan kalian amati videonya. Bu Elis juga akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan Bu Elis beri RKPD. Silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di RKPD tersebut. Lalu nanti kalian secara berkelompok akan mempresentasikan ke depan. Nah, tugas dan tanggung jawab kalian di sini yaitu bekerja sama dengan kelompok secara baik, menghargai pendapat orang lain, Jika menyampaikan pendapat harus dengan sopan. Mana? Mengerti? Mengerti. Ya. Oke. Nah, kontrak layanan hari
1 jam layanan 40 menit. Gimana? Setuju? Setuju. Kan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Sepakat ya? Sepakat. Baiklah anak. Kalau gitu kita akan menuju ke tahap inti. Gimana? Kalian sudah siap ke tahap inti? Siap. Oke. Bu Elis akan menayangkan sebuah video. Ya. Silahkan diamati. Kemudian ini nanti akan menjadi bahan diskusi untuk kelompok. Judulnya adalah apa? Bahaya merokok. Sudah sekali. Teman-temanku baik-baik saja, padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa bekerja kerja kalau sudah merokok. Ayah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobiota yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Rokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya lama begitu menjadi sel-sel kanker yang perkembangannya tidak terkontrol. Ini ketika diajak merokok, apa yang dilakukan sesuai ini? Kira-kira kalian sanggup nggak kalau diajak merokok? Mungkin kalian menolak. Sanggup. Akibat dari rokok. Oke, kalian sudah menyaksikan video tentang bahaya merokok. Jadi di video itu ada apa? Ada zat-zat ya berbahaya. Satunya apa? Nikotin. Kemudian terdapat bahayanya. Ini. Apakah rokok itu bahayanya hanya untuk perokok? Tidak. Tapi bahayanya untuk apa siapa lagi? Yang Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya setelah mengamati video tersebut, kalian akan berdiskusi secara kelompok. Oke? Nah, kelompoknya akan Bu Elis bagi menjadi 3 kelompok. Anggotanya akan Bu Elis bagi ini. Silakan nama-nama yang Bu Elis sebutkan gabung dalam kelompoknya. Nanti kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2 duduknya di sini, kelompok 3 duduknya di sini. Oke, kelompok 1 ada 5 anggotanya.
bernama Aldi, Anis, Rajid, Isan, dan Nanda. Silakan segera gabung di sini. Nah, anak-anak setelah mengamati video tersebut, Bu Elis akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ingat, tugas dan tanggung jawab kalian adalah bekerja sama yang baik dengan kelompok kalian. Ada yang tidur, saling menghargai. Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Siapa pemimpin kelompoknya di sini? Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok Oke. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus anggota kelompoknya silakan ditulis. Ini kelompok 3. Oke? Kalian sudah membaca instruksinya. Di sini ada gambar, ya. Silakan diamati gambar berikut ini dan diskusikan bersama kelompok kalian terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, ada apa saja? Yang pertama, tentang zat apa yang terkandung dalam rokok. Silakan jawabannya ditulis di sini. Terus yang kedua, rumuskan bersama kelompok kalian mengenai masalah yang timbul akibat dari rokok bagi kesehatan. Yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu terkait perilaku merokok. Lingkungan baik itu sekitar lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, apa yang kalian lakukan jika kalian diajak merokok oleh temanmu? Upaya apa yang kalian lakukan untuk menghindari perilaku merokok? Silakan diskusikan bersama teman kalian. Kalau sudah, nanti kita akan presentasi di depan kelas. Oke. Sebelumnya jangan lupa juga ya isi identitas. Nama kelompok, kalau kelompok 1 isi kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3. Anggota kelompoknya segitu. Yes. Oke. Ayo. Silakan diskusikan. Ayo, saya kasih masukan. Gimana kondisi lingkungan sekitarmu terkait dengan merokok? Kalian sudah apa belum? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, semuanya sudah ya. Sekarang Bu Elis tawarkan kelompok mana yang siap untuk presentasi duluan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 1 tadi angkat tangan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Nanti kalian boleh membaca presentasinya bergantian. Oke. Yang bagian perkenalkan siapa? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahaya merokok. Anggota kami adalah
adalah kelompok. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Nanda. Saya Anis. Saya Rafi. Saya aku. Saya Isya. Oke, silakan. Untuk yang pertama, Pertama, diskusikan bersama kelompok kalian tentang zat-zat apa yang terkandung dalam rokok. zat-zat yang terkandung dalam rokok adalah akrolit dan terbentuknya tidak berwarna diproduk dengan mengambil cairan dari krill atau dengan mengeringkannya. Pada dasarnya zat ini mengandung alkohol yang pasti sangat mengganggu kesehatan. Karena mengandung gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Jika karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot tubuh, satu molekul. Bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya. Bahaya merokok bisa meningkatkan resiko terkena stroke sebesar 50%. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Merokok juga dapat meningkatkan risiko mengalami aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pembengkakan pembuluh darah yang terjadi akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Sewaktu-waktu bisa besar dan mengakibatkan pendarahan di otak, mulut dan tenggorokan. Bau mulut dan gigi berbeda merupakan efek yang akan timbul akibat merokok. Penyakit gusi dan kerusakan indera perasa pun dapat timbul akibat bahaya merokok. Masalah serius yang akan dihingga pada mulut dan tenggorokan adalah meningkatnya risiko kanker pada lidah, tenggorokan, bibir, dan pita suara. Paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Penyakit serius lainnya yang bisa Anda alami adalah bronkitis. Pneumonia adalah meningkatnya risiko kanker pada lidah, tenggorokan, bibir, dan pita suara. Paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Penyakit serius lainnya yang bisa Anda alami adalah bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu terkait perilaku merokok? Perilaku merokok di sekitar kita sangat buruk karena banyak orang yang merokok di tempat yang tidak seharusnya merokok, seperti di dekat anak kecil, ibu hamil, dan di dalam kendaraan, sehingga menyebabkan orang yang tidak merokok terpapar asap rokok, dan banyak juga orang yang membuang puntung rokok sembarangan sehingga pencemaran lingkungan. 4. Apa yang kalian lakukan jika kalian diajak merokok oleh temanmu? Kayak apa kalian lakukan untuk menghindari perilaku merokok? Menolak dengan tegas karena perilaku merokok sangat membahayakan tubuh kita dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya gangguan kardiovaskular, bau mulut, stroke sebesar 50%. Ya. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sudah bertanya. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Oke. Nomor 3, Mbak Siva. Silakan Manda. jika mengajukan pertanyaan. Saya Manda dari kelompok 3 melakukan pertanyaan. Video. Pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan jika ada salah satu dari keluargamu yang merokok? Oke. Mbak Siva,
memberitahu jika rokok itu berbahaya. Apakah di keluarga kalian ada yang merokok? Ya, Ya. ya, ada yang lainnya. Ada Pak? Ada Bapak dan Masnya. Oke, ada lagi cara menanggapinya? Selain memberikan nasihat? Itu. Gimana? Mbak Manda jawabannya? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Oke. Kelompok sini. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Piko, silakan. Jelaskan bahaya merokok. Jelaskan bahaya merokok. Tadi sudah disampaikan ya. Silakan sampaikan lagi. Bahaya merokok. Bahaya merokok bagi kesehatan. Gangguan kardiovaskular. Ketika Anda merokok, Anda akan mungkin terkena serangan jantung. Merokok berisiko juga 4 kali lebih tinggi penderita penyakit jantung. Risiko lebih tinggi lagi jika Anda perokok wanita yang sedang mengonsumsi nikotine. Saat merokok, Anda memasukkan zat berbahaya yang bisa berdampak khususnya jantung. Contohnya zat nikotin. Ketika nikotin masuk ke tubuh, zat itu bisa mengurangi kadar oksigen yang dapat masuk ke darah. Dan yang bersifat candu ini juga bisa mempercepat detak jantung, menaikkan tekanan darah, merusak pembuluh darah dalam jantung, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Oke, seperti itu penjelasannya gimana? Mas Iko, jelas? Jelas. Banyak sekali ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok santri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya saya. Kelompok 3 ya. Kita dari kelas kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang bahaya rokok. Di kelompok 3 saya akan memperkenalkan diri, saya Manda, kemudian sini ada Aldo, kamu, ya, Ferin, ya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu diskusikan bersama kelompok kalian tentang zat-zat apa saja yang terkandung dalam rokok yang akan disampaikan oleh teman saya bernama Aldo. Karbon monoksida, salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Nikotin. Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi, menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Rumuskanlah bersama kelompok kalian mengenai masalah yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan. Bahaya rokok bagi kesehatan. Mengapa rokok itu berbahaya dan apa saja efek negatif dari rokok? Bahaya merokok dapat ditimbulkan dari kandungan-kandungan yang terdapat pada sebatang rokok. Lebih dari 4.000 bahan kimia terdapat di dalamnya. Setidaknya 60 dari bahan kimia tersebut mampu menyebabkan kanker. Bahan-bahan berbahaya pada sebatang rokok antara lain
paru-paru Anda dan berdampak negatif pada kinerja rambut halus yang melapisi paru-paru. Padahal rambut tersebut bertugas untuk mendorong kuman serta partikel asing lainnya keluar dari paru-paru Anda. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar terkait perilaku merokok yang akan disampaikan oleh teman-teman bernama Kasih. Kondisi di lingkungan sekitar kita terkait perilaku merokok karena baik karena banyaknya orang yang merokok, baik orang dewasa maupun remaja. Terkadang juga ada yang merokok di dekat balita maupun anak ibu hamil, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar juga terkena dampak buruk dari merokok, yaitu menjadi perokok pasif. Kemudian kami akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian diajak merokok oleh temanmu? Upaya apa yang kalian lakukan untuk menghindari perilaku merokok yang akan disampaikan oleh saudara Ali? Menolak ajakan teman untuk merokok, hindari orang-orang yang merokok, lakukan olahraga seperti bola voli, bulu tangkis, lari, dan lain-lain. Mendekatkan diri kepada Tuhan seperti membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan melakukan perilaku yang baik lainnya. Itu tadi presentasi hasil diskusinya kelompok 3. Ada pertanyaan? Oke, kelompok 1, si Ani, makanya apa? Cara apa saja untuk mencegah orang yang merokok? Cara mencegah agar tidak melakukan perilaku merokok. Bagi orang yang belum merokok ini maksudnya. Kalau mencegah kan berarti orangnya belum merokok. Oke, cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku merokok? Untuk orang yang belum merasakan ya mencegah. Kalau mengobati berarti sebenarnya sudah terlanjur melakukan. Oke, bila saya akan menjawab pertanyaan saya kelompok 1. Cara pencegahan untuk orang yang belum merokok adalah menolak ajakan untuk merokok seperti biasanya diajak teman untuk merokok dan menghindari pergaulan orang-orang yang merokok. Kemudian kita juga bisa melakukan olahraga seperti lari, bola voli, dan lain-lain untuk menjaga kesehatan tubuh. Sehingga kita tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Terus kita juga dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, poin terakhir tadi apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, kalau rokok itu banyak manfaatnya atau mudaratnya? Mudaratnya. Jadi sebaiknya dilakukan atau dihindari? Oke, tadi jawaban dari kelompok 3 juga ada yang menghindari teman-teman atau pergaulan yang merokok. Menghindari pergaulan dari teman-teman yang merokok karena memang pergaulan itu sangat berpengaruh. Jika kalian tinggal dengan orang-orang merokok, tidak menutup kemungkinan kalian akan terjerumus menjadi seorang merokok. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Bila saya ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas diskusikan bersama kelompok kalian tentang zat-zat apa yang terkandung dalam rokok. Zat yang terkandung dalam rokok: 1. Hidrogen sianida, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Zat ini paling ringan dan mudah terbakar. Sianid mengandung racun berbahaya dan jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh akan berakibat kematian. Hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Zat ini menghalangi oksid enzim atau zat besi berisi pigmen. Vinidin, cairan tidak berwarna dan berbau tajam.
Zat ini mampu mengubah alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama. Metil klorid merupakan campuran zat-zat bervalensa satu atas mana hidrogen dan karbon sebagai unsur utama. Zat ini merupakan compound organis yang sangat beracun dan upaya bersifat sama dengan pembius. Nomor 2, rumuskanlah bersama kelompok kalian mengenai masalah yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatan. Lalu, merokok bisa melemahkan atau yang mengontrol bagian bawah kerongkongan Anda. Hal tersebut memungkinkan asap dari lambung bergerak ke arah yang salah, yaitu naik ke kerongkongan. Kondisi tersebut dinamakan penyakit asam lambung atau GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah lupus atau buka lambung dan kanker lambung. Racun pada rokok bisa menimbulkan keperaduan pada tulang. Oleh sebab itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Wanita perokok lebih rentan menderita osteoporosis dibanding dengan wanita bukan perokok. Kulit perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Oke, selanjutnya. Nomor 3, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu terkait perilaku merokok? Sangat tercemar asap rokok, sangat menyenangkan, banyak orang yang merokok di sembarang tempat sehingga membahayakan orang lain yang di dekatnya. Banyak puntung rokok di mana-mana sehingga mengakibatkan mudah terjadinya kebakaran. Nomor 4, apa yang akan kalian lakukan jika kalian diajak merokok oleh temanmu? Upaya apa yang kalian lakukan untuk menghindari perilaku merokok? Menolak dengan tegas karena merokok berbahaya bagi tubuh. Menjauhi teman yang merokok. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sering mengaji dan sholat. Menghindari pergaulan bebas. Oke. Adakah yang mau menanggapi presentasi dari kelompok katakan? Siapa? Apa? Silakan. Tanya. Apa yang terkandung dalam rokok yang biasanya digunakan untuk membius dalam operasi? Pembius dalam operasi. Zat apa yang terkandung dalam rokok yang biasanya digunakan pembius saat operasi? Nitrous oxide, gas tidak berwarna dan jika dihisap dapat menyebabkan hilangnya perimbangan dan membuat rasa sakit. Zat ini awalnya adalah untuk zat pembius pada zat operasi. Ini apa zatnya tadi namanya? Nitrous oxide. Nitrous oxide. Ingat-ingat ya. Zat yang terkandung dalam rokok yang biasanya digunakan untuk membius saat operasi. Apa tadi? Nitrous oxide. Nitrous oxide. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, boleh diakhiri. Ya, dari kelompok kami tidak ada kurang lebih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti ya yang mau kasih tanggapan luar biasa kalian telah mendiskusikan problem-problem yang ada di LK dan KPJ. Jadi ada yang paling menarik adalah gimana cara menghindari perilaku merokok dan gimana keadaan lingkungan kalian, ya keadaan perilaku merokok di sekitar
lingkungan kalian. Ada tadi yang keluarganya menjadi perokok. Bahkan di lingkungan masyarakat itu banyak sekali kita jumpai orang-orang yang merokok. Tadi ada juga yang membuang puntung rokok sembarangan. Katanya menurut kelompok satu, membuang puntung rokok sembarangan itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Mungkin timbulnya bau ya, banyak itu bau kotor. Menurut kelompok dua, membuang puntung rokok sembarangan itu mengakibatkan mudah terbakar. Apalagi kalau orang-orang itu sering ke hutan ya, mungkin petani ke kebun ke hutan, apalagi ini saat musim kemarau, membuang puntung rokok sembarangan banyak sekali daun-daun kering bisa saja terbakar mengakibatkan kebakaran. Anak-anak sedikit koreksi tadi, sebenarnya semuanya sudah bagus presentasinya. Tingkatkan lagi kerja samanya ya. Semuanya anggota kelompok bertanggung jawab ya. Jadi jangan saling lempar ya. Jangan saling lempar, tanggung jawab. Nanti kedepannya usahakan lebih bagus. Tepuk tangan kita semua. Berikutnya, mari kita bersama-sama buat kesimpulan mengenai topik kita tadi. Kesimpulannya apa? Kalau untuk kelompok satu, rokok sangat berbahaya. Rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Ya. Kalau menurut kelompok dua, kesimpulannya apa dari pembahasan kita hari ini? Rokok bisa mengakibatkan kematian, katanya Mas Ali. Ada lagi kesimpulannya? Ada yang mau kasih kesimpulan? Kelompok tiga, gimana? Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Rokok itu merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak hanya diri sendiri dan orang lain, tapi bagi lingkungan hidup. Seperti tadi yang dipresentasikan kelompok 2 katanya bisa mengakibatkan kebakaran. Cegahlah perilaku merokok sedini mungkin. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi anak-anak ya. Nah, dari pembahasan kita hari ini, pemahaman apa yang sudah kalian dapat? Pemahaman yang didapat Mbak Anis katanya makin paham tentang gimana cara mencegah merokok. Mbak Manda tadi makin tahu tentang kandungan dalam merokok. Apalagi pemahaman apa yang kalian dapat? Cara menghindari perilaku merokok. Kita bertangan. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan yang dia kasihkan pada hari ini? Sehat. Tapi termotivasi lagi nggak buat menghindari perilaku merokok? Setelah kalian melihat diri tadi ya, ternyata kalau kita mencintai diri sendiri dan keluarga kita dan orang lain juga, kita harus hindari perilaku merokok. Demikian anak-anak layanan yang Bu Elis sampaikan. Nanti Bu Elis akan mengirimkan evaluasi dari layanan ini melalui aplikasi Google Form. Ya, nanti kalian bisa isikan di rumah. Nanti linknya akan Bu Elis kirimkan via WA grup. Silakan nanti kalian isi ya. Oke, apa ya? Ya, sudah. Oke, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.